Selamat pagi buat semuanya dan selamat beraktivitas. Yang seiman, shalom dan salam sejahtera. Sedikit mau mengklarifikasi pembicaraan yang lagi viral sekarang buat Bapak Edi Mulyadi. Pak Edi, yang saya tahu, yang terbaik itu memberikan bukti, dan yang terbaik juga jikalau kita mau berdebat, berdebatlah dengan kalimat yang sopan, yang santun. Jangan sampai menghina atau melukai hati sanak saudara kita. Semuanya kita sama. Kita semua ciptaan Tuhan. Kota Jakarta itu rencana akan dipindahkan menjadi ke Kalimantan. Jadi saya rasa itu bisa jadi momen baik loh. Berarti Presiden kita ini, Joko Widodo ini, tidak memikirkan hanya sepihak saja. Kalimantan butuh modern juga loh gaya hidupnya. Jadi dengan cara begitu, pemerintahan Jokowi itu berencana untuk memindahkan kota Jakarta di Kalimantan menjadi Kota Nusantara namanya. Wow, itu nama yang sangat bagus loh. Nusantara. Cuman yang saya kecewakan gitu, apa sih hubungannya Pak Edi itu membicarakan sampai penduduk Kalimantannya? Yang membicarakan itu artinya keturunan monyet lah, warga Kalimantan monyet lah. Pak Edi, ada pepatah bilang, sebelum kita berbicara, ada baiknya cobalah kita jilat air liur kita sendiri biar kita tahu itu rasanya apa. Dan jikalau kita sudah tahu rasanya itu, ya mungkin begitu juga yang dirasakan saudara kita dari penyebutan Pak Edi. Yang artinya, coba kita kembalikan, coba kita tarik omongan Pak Edi itu pada diri sendiri gitu. Pak Edi punya saudara, Pak Edi punya anak, punya keluarga, punya istri. Kalau Pak Edi dibilang keturunan monyet, atau Pak Edi dibilang monyet, sederhana aja kali pengertiannya, Pak. Bukan hanya Bapak aja yang gak terima, Pak Edi, tetapi semua keluarga dan anak-anak juga pasti tidak terima. Kenapa mereka tidak terima? Karena mereka punya alasan yang tepat. Kalau bapak saya orangnya monyet, berarti anaknya pun jadi ikut monyet. Apakah saya juga ikut monyet? Misal gitu. Jadi pemahamannya seperti ini saja. Kalau Pak Edi Mulyadi jadi presiden, kalau kayak gini cermin
cermin cara bicaranya, kegagalan apapun pasti akan Bapak terima. Jadi seperti ini, kalaupun Bapak ingin berdebat, tidak setuju, ingin menyampaikan inspirasi, saya rasa di zaman Jokowi sangat bebas. Dia akan menerima siapa yang ingin berbicara atau menyampaikan pendapat untuk kemajuan bersama negara kita ini. Silakan. Wow, luar biasa. Dia tidak membedakan dia itu dengan masyarakatnya. Dia berpikir kita semua sama. Jadi sudah terlanjur seperti ini Pak Edi. Dari segala penjuru sudah mencekam. Bukan karena inspirasi Bapak, tapi penghinaan Bapak itu. Bayangkan coba. Semua suku ada loh di Kalimantan, Pak. Suku Batak, suku Jawa, suku Madura, suku lain sebagainya. Mereka tetap ramah. Saya juga sendiri 6 tahun saya di Kalimantan, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saudara-saudara yang bersuku Dayak, mereka sangat ramah, santun. Tidak ada berpenilaian jelek saya, dan mereka pun tidak pernah. Mereka masih terramah kalimatnya. Artinya kita duduk sama mereka tidak ada yang membahayakan. Tapi kalau semua orang itu pasti kita diganggu, pasti kita hajar. Mereka memang sebatas itu. Kalau orang yang datang ke sini silakan ingin beratraksi, tapi jangan mengganggu dan jangan menghina. Itu mereka punya prinsip. Pak Edi, jangan mengganggulah. Hanya gara-gara penyebar hoaks, memecah belah, memprovokasi. Di sisi lain, di kalimat Pak Edi ada lagi yang menyinggung dengan Pak Prabowo. Di mana Prabowo yang macan sekarang sudah mengeong seperti kucing. Pak Edi, tujuanmu pun itu sudah tahunya semua itu bagaimana. Janganlah diganggu pemerintahan kita, Pak. Kita ini sudah banyak ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Di pemimpinan Pak Jokowi, kita ingin bisa naik level, baik dari segi ekonomi, segi apalagi ya, segi pekerjaan. Kita punya level, kita mau dibuatnya biar punya harga. Tapi kalau dengan begini, Pak Edi mengganggu dengan memprovokasi, menjelek-jelekkan, menghina. Nah, itu lihat sendiri. Semua suku Dayak sudah bergerak semua, ingin mengklarifikasi semua omongan Bapak. Bapak jualan, sekarang jualan Bapak sudah dibeli sama mereka. Pak Edi, buka hatimu, buka pikiranmu. Jangan hanya karena ingin tercapainya sesuatu, timbulnya kalimat memprovokasi, memecah belah satu sama lain. Pak Prabowo masih punya etika, masih punya hati nurani. Yang Bapak bilang seperti itu demikian, macan. Kalau dia munculkan macannya sama Bapak, apa Bapak sudah siap? Prabowo bilang apa? Saya tidak punya waktu untuk
untuk membahas orang-orang seperti Anda. Marilah kita sama-sama berdoa agar terciptanya Indonesia yang memiliki power, berkualitas, masyarakatnya mapan dan sejahtera dari hasil pemimpin yang berkualitas seperti Pak Jokowi. Pak Edi, apapun tujuan Bapak membuat video memprovokasi, memecah belah, menghina, itu hanya Bapak yang tahu dan Tuhan Bapak, Pak Edi. Tetapi marilah kita sama-sama mensupport, memberikan semangat agar NKRI ini agar semakin membaik ekonominya. Utang Indonesia memang banyak. Kalau masalah hidup, Pak Edi aja pun punya utang. Cuman dia punya utang, punya skill juga untuk mengelola utang ini bagaimana. Di masa corona mulai bulan 3 kemarin, perekonomian dunia banyak yang anjlok. Indonesia masih stabil. Berapa triliun, berapa miliar per bulan sedekah bantuan dari pemerintah yang diturunkan Jokowi untuk masyarakatnya. Saya hanya ingin mengklarifikasi, semua perbuatan Bapak Jokowi itu memang sangat bagus. Buat Pak Edi, saya aja sendiri melihat sikap Bapak yang bervideokan demikian. Saya sangat prihatin. Apakah ini yang diajarkan kepada kita? Apakah ini yang kita pelajarin? Mencari musuh dengan cara memprovokasi hanya karena kekuasaan dan mencapai tujuannya sendiri, tidak memikirkan sekelilingnya. Saya hanya bisa bilang, sampaikan sama Bapak, pertanggungjawabkanlah semua isi video Bapak itu. Bapak harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Bapak lakukan. Jadilah manusia yang bertanggung jawab. Mau dituntut secara hukum, Bapak harus mempertanggungjawabkan juga. Bapak harus siap. Mau secara magic, Kalimantan buat, Bapak juga siap harus menerimanya. Karena Bapak sudah mencoreng, sudah menghina darah suku Dayak. Pak Edi, dekatkan dirimu sama Tuhan dan sambil pelajarin, pahamin apa yang tertulis di Al-Quran, maknain semuanya. Kita itu semua bersaudara, Pak. Kita itu semua sama ciptaan Tuhan. Tidak ada perbedaannya. Pak Edi makan nasi, saya juga makan nasi. Cuman Pak Edi karena keberuntungannya masih lebih beruntung daripada saya. Saya makan nasi, harus saya masak dulu.
Kalau Bapak tidak, Bapak bisa tinggal pesan karena uang Bapak punya. Bapak juga harus prihatin melihat saudara-saudara Bapak dari Sabang sampai Merauke, mereka berusaha payah hanya untuk mempertahankan hidup. Bapak berusaha payah untuk menaikkan level kehidupan Bapak. Sementara kami bersusah payah ke sana ke sini untuk mempertahankan hajat hidup. Bapak sampai mencucurkan keringat kemana, habis energi, habis waktu, hanya untuk menaikkan level kehidupanmu. Jangan karena kehadiran Bapak bisa jadi memperkeruh pikiran kami semuanya. Jadi saya mohon di video saya ini agar kita semuanya, masyarakat Indonesia NKRI, dari Sabang sampai Merauke, marilah kita untuk berpikiran bijaksana. Jangan gampang diprovokasi. Jangan gampang mau diadu domba hanya karena kalimat. Jangan mau kita diperbudak uang. Jangan mau kita diperbudak kalimat agar kita mau jadi budaknya apa yang diperintahkannya kita mau. Ingat, kita semua sama. Aku sedih. Ini saya tidak tahu entah apa ujungnya nanti suatu saat. Masyarakat Dayak dari Sabang sampai Merauke sudah tidak terima dengan cara Pak Edi. Dari video ini, video singkat ini, saya hanya mencoba untuk memahamin kalimat Bapak Edi Mulyadi. Sekian, salam kompak, salam satu NKRI. NKRI harga mati. Mari kita sama-sama berdoa agar pemimpin-pemimpin kita yang ada di NKRI ini bisa satu jiwa, satu pikiran, satu masa depan. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.